Mohon perhatiannya. Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Sehat semuanya? Siap untuk menyimak dan siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Hari ini Rabu 17 Januari 2024, kita akan beribadah bersama-sama dengan pembicara Ibu Pendeta Elizabeth Hasikin. Selamat datang Ibu. Dengan tema tak pernah ditinggalkannya. Dasar nasnya adalah Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 26. Kalau kita masih ingat bahwa minggu yang lalu kita mendapat firman yang dengan tema melangkah dalam penyertaan Tuhan, melangkah dalam penyertaan Tuhan, yaitu kesediaan kita untuk taat dan setia, selalu mengundang kehadiran Tuhan di dalam tiap langkah kehidupan kita. Tetapi pada hari ini kita akan ada satu janji lain yang Tuhan juga berikan, yang lebih lagi memastikan keadaan kita akan baik-baik saja, yaitu tak pernah ditinggalkannya. Luar biasa, kalau sudah ada janji akan menyertai selalu, masih ditambah dengan tidak pernah akan ditinggalkannya. Dan itu nanti akan kami dengarkan bersama, yang akan dibawakan oleh Ibu Hasikin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Opa Oma. Saya sebetulnya kalau mau nyebut Opa Oma, saya sendiri ya Oma gitu. Rasanya kok lebih enak Bapak Ibu gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan saat teduh sebagai persiapan ya. Silakan. Selesai. Kepada Bapak Ibu, maaf masih dalam keadaan duduk ya. Mari kita mulai dengan maaf, mohon berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Usi Indah-Indah. Mars Usi Indah. Bagi yang tidak bisa berdiri, dipersilakan untuk tetap duduk. Ya, kita mulai dengan semangat ya, seperti biasa Bapak Ibu semua. Untuk memulai hari ini kita memang diperlukan semangat dan energi khusus. Ya. Usia indah
Oke. Ya, kita sambut juga dengan pujian pembuka kita pada pagi hari ini, yaitu dari KJ 3, Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Oh, sorry. Ya, jadi dari KJ 3, kami puji dengan riang ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kita nyanyikan juga dengan segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sampai hari ini, sehingga kami bisa hadir dan berkumpul bersama dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Siap beribadah dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang nanti akan disampaikannya adalah benar-benar firman kebenaran-Mu yang murni, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Beri kami telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk menyimpan firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini, yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, bahkan yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit. Ya Bapa, Engkau sendiri yang melawat, menyembuhkan dan menghibur. Engkau juga memberkati kami semua yang hadir di sini. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 5. Yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, tapi silakan kalau mau disiapkan juga. Jadi Mazmur 89
ayat 2-5. Akan saya bacakan untuk semua ya. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Demikian bacaan kita dari Mazmur 89. Berikutnya kita akan kembali memuji Tuhan sebagai pengantar kesaksian. Apakah ada kesaksian ya hari ini? Ada yang mau bersaksi? Ada? Tidak ada ya? Ya, kita memuji dulu dari PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok. Ya, kita tidak pernah tahu apakah hari esok, bagaimana hari esok kita itu. Dan harus kita akui, karena justru kita tidak tahu, maka kita harus selalu bersiap-siap, taat dan setia mengikuti kehendak-Nya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Karena kita adalah anak-anak Allah yang tidak pernah takut, yang tidak pernah, bukan tidak pernah ya, yang harus berani, tidak takut, tidak khawatir. Ya, mari kita mulai. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa berjalan.
ya kesaksian kita teruskan dengan pujian untuk pemberitaan firman. PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ya, kita nyanyikan dengan gembira ya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu. Kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Oma opa sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami hidup karena kasih setiamu. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami tidak pernah berkekurangan dalam kasih setiamu. Bahkan hari ini kami mengalami kasih setiamu yang baru dan yang membarui hidup kami. Terpujilah Engkau yang terus menepati janji-Mu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hari ini kami bersama kembali akan mendengarkan janji Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami untuk mengingatnya, untuk merenungkannya, menyimpannya, sehingga hidup kami yang sekali tidak menjadi kesia-siaan, karena kami mengalami janji Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami untuk memahami apa yang tidak kami mengerti, mempercayai apa yang sering kali tidak kami pahami, dan melakukannya walaupun sering kali kami tidak mempunyai kemampuan. Bantulah hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan bukan saja memberkati setiap orang yang ada di sini, tetapi juga memberkati hidup hamba dalam semua keterbatasannya. Di dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 37. Kita akan membacakan bersama-sama, tapi saya baca sendiri aja ya, karena apakah oma opa sekalian pakai terjemahan yang kedua atau masih pakai yang lama? Oh, yang lama. Oke. Kalau begitu yang baru ini yang saya bacain aja ya, karena saya pakai Alkitabnya TB2 ini. Mazmur 37 seperti yang ada di layar kita, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihannya dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Kita nyanyi nggak ada di KJ, NKB atau PKJ, tapi saya yakin ada di pikiran kita, di hati kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bisa ya Bu? Oke. Boleh juga lah tepuk tangan. Sambil senyum kita. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya Bu. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Bapak Ibu sekalian. Ya, akhir-akhir ini yang paling kita butuhkan apa yo? Ya? Sehat. Oke, sehat apanya nih? Sehat jantungnya, sehat kantongnya, sehat pikirannya gitu ya. Semua deh. Tapi di atas segalanya yang kita perlukan semangat. Betul? Ada semangat di sini? Suatu hari Indomaret dekat rumah baru buka. Jadi gampang belanja sehari-hari. Hari itu saya lagi kehabisan sesuatu yang saya perlukan, jadi saya jalan kaki. Indomaret kan buka paling pagi, tutup paling malam kan. Tuh rajin bener itu Indomaret itu. Lalu ketika saya masuk, wah ini bedanya masuk Indomaret yang dekat rumah sama masuk Bank Capek Antri alias BCA. Catat ya, Bank Capek Antri. Bener kan kalau ke BCA capek kan antrinya kan? Iya. Oke. Sekarang udah era digital, nggak antri-antri, tapi kan ada satu hal kita mesti ke bank juga kan? Bedanya di mana? Bedanya waktu saya ke Indomaret saya buka pintu sendiri, saya celingak-celinguk. Kalau di Bank Capek Antri, welcome. Terus dia ngomong apa? Selamat pagi. Biar kata kita cuekin, dia tetap bilang apa? Selamat pagi. Gitu kan ya? Lalu yang kedua, saya mau beli sesuatu. Jadi saya sampaikan gini, Mas Bro, gitu ya. Selamat pagi, dia baru jawab. Ada yang manggil saya Mas Bro. Nenek-nenek lagi yang manggil Mas Bro.
Terus saya bilang, bisa bantu saya. Nah itu bedanya, kalau di Bank Capek antri, Bapak Satpam bilang apa? Ih keren banget, berarti sering ke bank ya. Oke. Apa yang bisa saya bantu Bu? Gitu kan. Walaupun kita tidak membutuhkan bantuan, tapi dia nawarin. Kalau yang ini saya yang minta bantuan. Itu pun dia masih jongkok karena dia lagi ngerapiin barang-barang untuk masukin di rak. Karena dia lagi duduk itu, lalu saya bilang, bisa minta bantuan, tolong bantu saya Mas Bro. Baru dia bilang, apa Bu? Bukan gini, apa yang bisa dibantu nggak? Apa Bu? Gitu ya. Ini trainingnya belum selesai kali dia. Terus saya bilang, saya mau cari semangat. Nah persis tuh kayak gitu tuh jawabnya. Hah? Dia jawabnya, hah? Gitu ya. Terus dia diam, dia liatin saya. Kenapa Mas Bro? Aneh ngeliat saya. Kak, saya kaget. Kaget kenapa? Ibu cari semangat. Itu jenis sabun, jenis lotion, jenis biskuit, kacang kuaci gitu ya. Ya saya mau cari semangat aja di sini. Kita nggak jual semangat Bu. Pantesan saya bilang. Apa itu jenis biskuit ya Bu? Adanya di sini biskuat bukan semangat Bu. Kamu pasti ada itu jual semangat. Di mana tuh Bu? Kamu pegawai baru ya, benar Bu. Ibu tahu di mana? Di hatimu. Semangat itu ada di sini. Kita nggak bisa cari di mana-mana. Karena itu tiap pagi kita perlu memelihara dan minta kepada Tuhan semangat. Badan sehat, oh itu anugerah. Tapi kalau nggak punya semangat, loyo. Ada banyak orang-orang tua yang badannya sehat tapi nggak punya semangat, pikirannya nggak sehat. Kalau pakai bahasa milenial itu overthinking. Mau keluar rumah aja gini, ih jangan-jangan ntar dijambret. Ih ntar jangan-jangan ketemu orang ngeselin. Nah itu. Kantongnya sehat, nggak punya semangat mikirin. Ini duit hari ini mau dibeliin apa ya? Emas apa ya? Mas Joko, Mas Jono. Gitu kan. Semangat. Karena itu marilah pagi ini dengan semangat kita mengingat janji Tuhan. Karena temanya tak pernah ditinggalkannya. Bener apa enggak sih? Tadi ibu minta ada yang kesaksian, nggak ada yang mau bersaksi. Gimana dong? Ada banyak anak-anak Tuhan tahu nih bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan, tapi merasa apa? Kesepian. Benar banget tuh. Dia merasa loneliness. Tuh kalau pakai bahasa kerennya. Di tengah-tengah keramaian dia tetap merasa kesepian. Orang bilang dulu banyak anak banyak rejeki. Bener nggak? Itu kan eranya oma opa kan ya. Anak sekarang banyak anak, banyak masalah, banyak pengeluaran. Dan orang dulu merasa bahwa anak-anak itu investasi. Coba punya anak 12, kayak kesebelasan aja. Iya dong, main sepak bola 11, terus ada cadangan tuh. Bener ya? Nah itu. Tapi sekarang kalau ditanya, kalau saya melawat nih, kemarin ini ikut dalam Natal lansia, tanya, aduh terima kasih rombongan datang. Tante anak berapa? 7 kayak hari Sabat. 7 kan, hari Senin datang 1 gitu ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dong. Itu bukan nama-nama hari, tapi orang bisa datang kan. Kalau ditanya, Tan, mereka bilang gak sempat.
Yang satu di Bandung, yang satu di Depok, yang satu di Bogor, yang satu lagi kerja di Dubai, yang satu ada di Malaysia, dan seterusnya. Cucu berapa? Elizabeth kaliin aja 3, 21. Oh itu kalau mau bikin pos udah gitu kan ya. 7 kali 3, 21 tuh. Terus cucu mantu, ya ada sih, udah ada 10 katanya gitu. Tuh, udah jadi pos PI tuh kalau bikin. Jadi kalau ditanya, ya begitulah. Akhirnya tante tinggal sendiri. Kenapa? Karena om beli tiket nggak barengan. Jadi dia pulang duluan pergi. Padahal tante udah bilang, kalau beli tiket ya pap kita berdua. Kan enak. Terus katanya harga tiket lagi tinggi. Nantilah mami kalau pulang itu kalau lagi ada tiket promo aja katanya gitu. Ini tantenya seneng joking. Nih enak ya kalau orang tua bisa ngomong kayak gini ya, happy dia. Ada banyak orang yang merasa alone. Padahal dia ada di tengah-tengah keramaian. Mengapa? Karena dia merasa ditinggalkan. Nah hari ini kita mau belajar dari pemazmur Raja Daud. Yang nulis ini adalah Raja Daud. Yang kesibukannya seabrek-abrek. Saya yakin bahwa oma opa tahu istilah seabrek-abrek ini. Gitu ya. Kalau pakai bahasa orang sekarang ini banyak. Tapi nggak cocok. Kalau seabrek-abrek itu sampai tumpah-tumpah. Bener ya? Seabrek-abrek gitu. Nah, dalam segala kesibukannya, dalam semua hal yang dia lewati, dia bisa ngomong begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Oke, itu kata kuncinya 1. Ya. Lalu yang kedua, dia katakan di sini ayat 25, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. 2 kata kunci itu ya. Yang berkenan dan orang benar. Pertanyaan saya adalah apa artinya orang benar dan orang yang berkenan? Di sini kita ada nggak yang jadi benar di hadapan Tuhan? Ada, benar-benar ngeselin, benar-benar ngecewain, benar nggak? Iya kan? Itu kita. Benar-benar nyebelin Tuhan gitu. Kenapa? Ya Tuhan aku percaya, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap gitu ya, tegap apa tetap itu? Tetap ya, tetap. Iya tetap, tapi kadang-kadang tidak tetap juga tuh. Iya kan? Kita tahu Tuhan yang memimpin, tapi kita nanya, benar nggak Tuhan? Benar apa enggak? Enggak apa benar? Tuh nanyanya gitu. Terus kita tahu nih Tuhan bilang, don't worry, jangan takut. Tapi gini, dikit-dikit takut. Kok takut dikit-dikit kata Tuhan. Nah itu. Kalau ditanya apakah kita ini orang yang berkenan. Tuh kan, gak ada yang jawab kan? Berkenan dimarahin. Berkenan dihukum gitu kan. Itu kita. Jadi kalau Raja Daud mengatakan orang yang hidupnya berkenan dan orang yang benar, maka ini bukan berarti bahwa hidupnya atau hidup kebanyakan orang udah benar. Tapi kalau dia menuliskan di sini, dia mau mengatakan orang yang berkenan dan orang yang benar itu adalah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya ambil contoh gini. Tidak semua orang bisa melihat dan menyambut kasih karunia. Ketika tadi saya jam 8 lewat udah jalan. Lalu tidak mau naik tol. Selain harus irit, karena sejak emeritus harus irit ini hidupnya. Iya kan ya? Itu. Lalu kemudian sampai di Pasar Cikokol. Nah, Pasar Cikokol itu ada rel kereta api.
Tiba-tiba pintu rel tertutup. Saya lihat di sana ada seorang anak yang udah mulai nyanyi. Ya, pagi-pagi dia udah nyanyi deh tuh. Rajin dia nyari duit itu ya. Terus saya bilang, saya mau siapin uang. Udah siapin. Tiba-tiba pintu rel terbuka. Sebetulnya masih stop. Saya udah mau kasih dia, tapi dia nggak lihat saya. Dia nggak lihat saya, jadi dia lewat. Padahal tuh kasih karunia pagi itu udah saya siapin. Ada banyak kita juga yang mengalami kasih karunia Tuhan tiap hari. Tapi kadang-kadang kita kayak pengamen tadi lewat. Kita nggak lihat. Kita nggak sadari. Kita nggak siap. Mengapa? Karena ada banyak dalam kehidupan kita merasa bahwa apa yang kita terima ini adalah kewajiban dari Tuhan yang memberi. Yang kita terima ini, kalau pakai bahasa kerennya nih, taken for granted. Kita bisa minum, ya itu mah semua orang juga bisa minum. Kita bisa makan, kita bilangin semua orang juga makan. Ntar lagi ada makan kan? Biasanya kalau di sini suka dikasih makan gitu. Yang ngarep.com nih Elizabeth. Tapi coba perhatikan. Bukankah tidak semua orang bisa makan? Bukankah tidak semua orang bisa minum? Mungkin dia nggak punya duit, dia nggak punya makanan, nggak punya air. Atau dia punya duit tapi dia nggak bisa. Tadi sambil di sini tiba-tiba tung WA saya. Saya buka WA dulu tadi sebelum kesini. Hati saya deg-degan. 2 minggu lalu saya berkhotbah di GKI Sumbawa dalam acara ibadah perjamuan kudus. Waktu saya lagi mau prosesi, saya lihat ada satu bapak lagi gendong anaknya. Jadi bapak ini ngelihat saya tapi anaknya ngadep tembok. Terus saya bilang, kenapa bapak itu nggak masuk? Supaya adem. Anaknya masih kecil, baru 2 tahun. Oh Bu, anaknya sakit, baru operasi jantung. Oh. Begitu saya mau prosesi, bapaknya balik, jadi muka anaknya ngelihat saya. Pada waktu saya lihat anak itu, mata kami bertatapan. Mau masuk jadi galau nih hati. Karena pakai NGT di sini. Pulang saya bilang, nanti saya mesti ketemu orang ini. Saya mesti foto dulu. Karena saya ingin tanya kepada dokter saya, kira-kira ada apa yang bisa dilakukan. Nah, tadi anak itu namanya Abigail. Bapaknya yang WA saya. Dia bilang begini, Ibu Pendeta selamat pagi. Kami sangat mengasihi Abigail. Tapi Tuhan jauh lebih mengasihi. Tadi pagi tiketnya udah siap, dia udah pulang. Anak pertama, umur 2 tahun, ada kebocoran jantung yang tidak bisa ditangani dokter. Saya mau katakan, hidup kita hari ini bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kalau kita bangun pagi, kita minta Roh Kudus membantu kita untuk melihat dan menyambut kasih karunia itu. Sehingga nggak kayak tadi itu. Orang yang udah saya siapin uang karena dia mau menyanyi, lewat. Jangan lewat-lewat begitu aja. Yang boleh lewat-lewat itu cuma iklan. Tapi hidup kita jangan lewat-lewat untuk menikmati kasih karunia Tuhan.
Sebab ada banyak orang-orang tua yang lebih suka duduk di rumah. Nonton drama Korea lebih seru daripada dengar firman Tuhan. Lalu duduk-duduk, lalu kalaupun mau pergi hanya pada orang-orang tertentu. Karena merasa udahlah, kita udah begini gak usah apa-apa. Ibu bapak sekalian, omo opa yang saya kasihi. Raja Daud mengatakan, orang yang berkenan itu adalah orang yang mampu melihat dan menyambut kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia atau anugerah? Bisa dicatat. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak berhak. Itu kasih karunia. Jadi Tuhan kasih kita bukan karena kewajibannya, dan kalau kita menerima bukan karena hak kita. Emang siapa kita? Tapi kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, itu luar biasa. Karena itu Raja Daud mengatakan hanya orang yang berkenan kepada Tuhan itu, langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Mengapa ditetapkan? Bukan karena takdir. Hidup kita ini kan perjalanan. Jadi kalau Tuhan itu di depan kita, langkah Tuhan seperti nyanyi tadi, 2/4, 4/4, maka supaya kita ada di dalam jalan Tuhan, kita harus menyesuaikan langkah kita dengan langkah Tuhan. Dan kita harus berjalan di belakang Tuhan, mengapa? Supaya kita bisa lihat. Makin tua kita harus setia dan mau di belakang Tuhan. Makanya kita nggak boleh terlalu cepat dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena kita sering kali mendahului Tuhan. Makanya makin tua sering kali kita makin khawatir. Kenapa? Karena kita suka mendahului Tuhan. Kita baru lihat, oh hari mendung. Lalu kita berpikir, bentar lagi hujan. Lalu kemudian bentar lagi banjir. Lalu kemudian kita mikir lagi tsunami. Kita kemudian mikirin gempa bumi, lalu kita mikirin entar kita sakit pilek, apa ini dan itu kita. Tapi kalau kita jalan di belakang Tuhan, Tuhan bilang emang si hujan, tenang aja. Kalau kamu langkahnya itu sama saya. Saya paling seneng kalau lihat tentara baris. Coba lihat 17 Agustus. Iya kan? Sampai dengkulnya aja nih, tingginya sama, bener nggak? Ya kan? Ayunan tangannya bukan cuma sama gerakannya, tapi tingginya juga sama. Mengapa? Karena mereka ikutin komandannya. Coba kalau dia jalannya nggak mau ikutin, yang satu lenggang, kangkung. Itu mah 17 Agustus apa ondel-ondel. Begitu juga kita. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan dan kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti lihat Tuhan di depan kita dan jadiin Tuhan yang terdepan. Dan kalau Tuhan di depan kita, dikatakan di sini menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila dia jatuh, kan namanya juga orang jalan ya. Bisa jadi padahal matanya ada mata di sini, ada mata kaki juga. Tapi kita kan seringkali suka hilang keseimbangan kan. Saya juga udah mulai begitu. Keseimbangan. Jatuh. Tapi Tuhan bilang tidak sampai, kata Raja Daud, tidak sampai tergeletak. Tergeletak juga sih bisa. Tapi sekali lagi, mengapa? Ketika kita jatuh, Tuhan nengok. Tuhan bilang bangun. Ini cirinya orang beriman. Jatuh 3 kali, bangkit lagi 4 kali. Itu. Kita bisa saja mengalami kejatuhan dalam iman kita karena kita sakit, kita khawatir, kita punya persoalan dengan anak, menantu, cucu, tetangga, kakak, adik, bisa. Tapi kita akan bangun lagi. Gitu hebatnya kalau kita mau berjalan di belakang Tuhan. Mengapa? Karena
Tuhan ulurin tangan, bangun. Anak-anak Tuhan bisa salah, tapi Tuhan bilang kesempatan selalu tersedia. Tuhan angkat lagi. Yang kedua dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Banyak orang kalau ditanya gini, umurnya berapa? Rahasia dong. Umur kok rahasia? Terus ditanya lagi, sionya apa? Siomay. Dan orang suka, udahlah jangan tanya umur, saya udah tua. Saya mau katakan, tua adalah anugerah Tuhan. Sebab gak semua orang bisa menikmati masa tua dan tiba kepada usia tua. Betul? Jadi kalau ditanya, udah tua, keren. Gitu dong ngomongnya. Siapa takut tua? Tua itu cuma bilangan doang, umur doang. Ada orang muda yang nggak punya semangat. Ya kan? Nah jadi sekali lagi tua itu adalah anugerah Tuhan. Raja Daud mengatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Orang yang tua itu artinya orang yang sudah berpengalaman. Bener nggak? Walaupun kita udah pensiun nggak ngapa-ngapain, tapi kita udah tahu dalam hidup ini ya, di ujung situ ada lobang, di sini ini gitu kan. Kita kan udah punya banyak pengalaman. Mengapa? Dulu mungkin dalam relasi kita dengan pasangan suka itu kayak Tom and Jerry kita dulu. Itu kejar-kejaran aja, tapi abis itu pelukan lagi Teletubbies, gitu. Jadi kalau kita lihat anak mantu lagi ribut ya udah, nggak apa-apa ribut aja sampai capek ya. Tapi nanti sebelum tidur, sebelum matahari terbenam, kita damai, peace. Gencatan senjata aja yang jangan dong. Kenapa? Belum tentu lu bisa bareng lagi besok bangun. Kenapa? Siapa tahu tiket yang satu udah selesai, pulang, lu belum saling mengampuni, tuh kan? Kalau orang tua kan punya pengalaman. Jadi menjadi tua itu berarti syarat dengan pengalaman. Jadi kalau mau ditulis bisa lebih tebal dari Alkitab. Karena itu banyaklah menulis. Tapi jangan lupa, di dalam semua pengalaman hidup kita, tokoh utamanya bukan kita, tapi Tuhan. Itu orang yang benar. Dikatakan di sini orang yang benar. Dan orang yang seperti ini dikasih bonus sama Tuhan. Kita mau dong ya dapat bonus-bonus dong. Itu. Apa bonusnya? Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tuhan gak pernah lo ninggalin. Lalu konkretnya apa? Anak cucunya meminta-minta roti. Gak pernah. Anak cucunya meminta-minta nasi bakar. Gak pernah. Zaman dulu kan roti, sekarang ada nasi bakar. Anak cucunya meminta-minta pecel. Enggak. Artinya adalah anak cucunya itu dipenuhi dengan segala kebutuhannya. Lalu yang berikutnya bonusnya apa? Adalah bahwa dia punya hati yang diliputi oleh belas kasihan. Karena dia tahu hidupnya itu karena belas kasihan Tuhan. Dan efeknya adalah dia bisa memberi. Salah satu syarat kita menjadi orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan adalah mampu memberi. Kalau kita nggak bisa ngasih duit, kita bisa ngasih doa dan perhatian. Kalau kita nggak bisa datang ke rumah orang itu, kita bisa kirim WA. Selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberkati. Cepat sembuh ya. Gitu. Nah, om opa sekalian yang dikasih oleh Tuhan tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu bukan janji-janji seperti kampanye sekarang. Zaman saya dulu ada penyanyi lagunya begini. Janji-janji. Terus
Ih, keren banget, ini bisa bikin kor nih. Tuhan bukan pribadi atau sosok yang janji cuman asal ngomong, alias omong doang. Ya. Janji Tuhan apa? Jangan-jangan kita lupa lagi deh janji apa ya. Ada tuh di namanya. Yesus, Yehosua. Terus Alkitab menuliskan namailah dia. Kita suka nyanyi lagu itu. Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Waktu dia lahir namanya Immanuel. Waktu dia naik ke sorga, dia bilang apa? Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai dipakai kata akhir zaman. Karena memang zaman ini akan berakhir. Ada awal, ada akhir. Jadi di tengah-tengah perjalanan zaman dan waktu ini, Tuhan bilang don't worry. I always be there for you. Aku selalu ada bersama denganmu. Tapi kadang kan kita nggak lihat, kita nggak sadar. Atau kita tidak mau mengakuinya. Atau yang kita lihat adalah cuma kesusahan-kesusahan kita. Karena itu kalau kita mau mengalami tak pernah ditinggalkan Tuhan, mari kita arahkan hidup kita kepada Dia. Kita ikuti langkah-langkah Dia. Kalau Tuhan bilang berhenti, ya berhenti, jangan nyelonong. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Ingat ya, kecepatannya sudah tambah umur, nggak bisa lagi nyanyinya marsnya dong, nggak bisa. Agak slow sedikit, nggak apa-apa. Tunggu dulu ya, sabarnya tambah lagi. Tuhan bilang wait and see, ya udah. Tunggu dulu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan putuskan dan Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Saya ingin bacain kepada kita sekalian suatu kali nih. Ada seseorang yang ngirim saya cerita begini. Ada seorang penulis buku terkenal, dia sedang duduk di ruang kerjanya. Lalu kemudian dia mengambil penanya dan dia mulai menulis di selembar kertas. Tulisannya begini. Tahun 2023 yang lalu, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit, dan sekarang enggak boleh makan goreng-gorengan. Di tahun yang sama saya sudah masuk usia 60, usia pensiun. Sudah keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi dan saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun dan sekarang cuma bengong aja. Di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah saya yang tercinta. Kemudian masih di tahun yang sama anak saya gagal di ujian akhir kedokteran. Bentar ini ya. Ini lagi banyak telepon masuk karena persis di hari ulang tahun. Udah jangan ngucapin dulu, dengerin ini dulu. Ya karena ini ada di sini jadi slip begitu ya. Anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Ongkos bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan saya di tahun lalu. Di bagian akhir dia menulis begini, sungguh tahun lalu adalah tahun yang sangat buruk buat saya. Tiba-tiba istrinya masuk ke ruangan suaminya. Ya saya istri-istri suka kepo gitu ya. Suaminya lagi nulis, ngintip-ngintip lagi.
Lalu dia mendapati suaminya sedang sedih dan termenung. Dari belakang dia lihat tulisan suaminya ini. Tapi dia nggak jadi untuk menyapa, dia mundur, dia keluar ruangan. 15 menit kemudian dia masuk lagi, lalu dia duduk di samping istrinya, dia pegang penanya, dia mulai menulis. Begini tulisannya. Tahun lalu 2023 akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama ini membuat dia bertahun-tahun mengalami kram perut, sakit perut dan susah untuk makan apapun. Di tahun yang sama saya sungguh bersyukur dia bisa pensiun dengan kondisi badannya yang sehat dan hatinya bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun dan kami hidup dari penghasilan itu. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk hobinya yang selama ini ditinggalkan karena kesibukannya, dia suka menulis. Pada tahun yang sama mertua saya yang umurnya sudah 95 tahun, sudah selesai tanpa sakit apa-apa, Tuhan sudah panggil pulang dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama Tuhan melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobilnya penyok, ringsek, hancur. Dia ada lecet-lecet sedikit. Enggak apa-apa, mobil bisa diperbaiki dan dia dalam kondisi keadaan yang sehat. Dia tertunda untuk ujian tapi tinggal tunggu waktu Tuhan nanti. Dia bisa lanjut lagi kuliah. Pada kalimat terakhir istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami dilimpahi oleh kasih karunia demi kasih karunia dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Sang suami tersenyum haru membaca tulisan istrinya. Dia berterima kasih untuk sudut pandang yang berbeda yang bisa dilihat oleh istrinya. Dan perspektif yang berbeda ini membuatnya bahagia. Oma opa sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Perjalanan kita memang tidak mulus. Manusia lahiriah kita bisa merosot kan tambah umur. Lupanya makin banyak kan? Gak apa-apa. Tempatkan kelupaan kita pada kepahitan hidup. Hal-hal yang membuat hati kita hancur, lupakan. Pakai resep itu. Tapi kita masih bisa punya ingatan kan? Buktinya masih bisa datang ke sini, ingat dong ada persekutuan. Ya. Pakailah ingatan kita untuk mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga hidup kita penuh tadi, semangat. Bukan semangat karena kita ketemu teman-teman aja, enggak. Tapi kita punya Tuhan. Dan dia bilang apa? You never walk alone. Kamu tidak akan berjalan sendiri. Ada aku yang pernah berjanji menyertaimu. Dan sampai hari ini aku tetap menyertaimu. Apapun keadaan hidupmu, nggak jadi soal. Yang penting ada Tuhan di depan, tugas kita cuma satu. Jadiin dia yang terdepan. Oma opa sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Untuk selalu mengalami kasih penyertaan Tuhan. Jadi kalau orang minta kita bersaksi, aku mengalami. Bukan nyanyi, katanya, bintang kecil, katanya, di langit yang tinggi, katanya. Tuhan tuh baik enggak? Katanya. Tuhan tuh menyertai enggak? Katanya. Tapi kita mau kata Ayub. Dulu aku melihat Tuhan yang baik itu kata orang. Tapi hari ini kataku. 2 menit
saya ingin memberikan kesaksian di hari ini. Hari ini hari istimewa. Tuhan memberkati saya dengan usia 57 tahun. Waktu saya diminta untuk ke tempat ini, sebetulnya ini hari spesial. Kenapa? Karena sejak emeritus pengennya kumpul-kumpul sama keluarga. Tapi saya merasa keluarga yang membesarkan saya adalah GKI. Dimanapun Tuhan menempatkan, GKI jemaatnya adalah keluarga saya. Khusus juga GKI Serpong. Spesial kalau nasi goreng telurnya ada telur dadar, telur ceplok, telur orek. Ada begitu banyak umat yang ada di GKI Citra sudah mutasi ke sini. Dan umat itu umat yang terbaik loh. Mulai dari penatua dan aktivis. Jadi di tempat saya dulu sekolahnya. Belum bisa ini, belum bisa itu. GKI Serpong mesti terima kasih sama Citra. Udah jadi. Tanya sama mereka. Yang kedua, pendetanya juga. Pendeta Dani Purnama itu dulu di Citra. Kalau di Villa Melati cuma nyantol aja supaya deket ke kantor sinode. Makanya tadi ke saya, Bu, selamat ulang tahun, peluk Teletubbies. Dari Dani masih lajang, sampai anak-anak sudah besar. Terus sampai di sini ditanya, masih muda udah emeritus. Saya bilang casingnya doang. Enggak tuh mukanya juga masih muda. Saya kasih resepnya ya. Kalau pagi minum air hangat, setengah tetes formalin. Ntar dulu belum titik. Formalinnya itu apa? Bangun tidur gerak-gerakin badan. Kiri kanan karena tangan juga kadang-kadang ya begitu deh kita kan. Kebanyakan kasih berkat suka kaku-kaku gitu. Ucap syukur. Gak usah panjang lebar luas dalam. Cuma bilang terima kasih Tuhan. Mata masih melek, napas masih langsung dari oksigennya udara. Thank you Lord, buat mujizat yang pertama. Minum air hangat, mujizat yang kedua. Baru setelah itu, sekarang kan udah era digital, nggak usah pakai baca lagi nih, mata juga mantan pasien katarak ini. Bisa audio, banyak kan, renungan pagi, dan saya banyak di jendela hati, ya kan? Salam sehat. Saya pendeta emeritus GKI Citra 1, gitu kan? Jendela hati. Lalu setelah itu ngadap matahari, jangan di dalam aja. Itu catatan dari dokter saya. Bergerak, matahari, nutrisi, hati yang gembira, ketemu orang. 5. Bergerak, cari matahari, nutrisi, lalu kemudian ketemu orang. Hati yang adalah obat yang bablas yang ini. Supaya saya nggak ditanya-tanya lagi. Saya baru emeritus 2 tahun yang lalu. Kenapa? Sejak pendeta Dani masih jadi rekan saya di Citra, saya udah ngomong. Nanti mungkin saya 55, saya ambil emeritasi. Kenapa? Karena Tuhan kasih teman di perut saya. Yang saya harus jaga.
Menjelang ke tempat ini saya baru lihat hasil lab prodia saya. Saya harus rutin cek tumor marker saya. Lebih dari 25 tahun dia ada dalam perut saya, tapi dia mengatakan, I'm okay. Hasil lab tadi masih menunjukkan angka yang tinggi. Jadi kalau kadang saya diajak makan, ini ntar saya mesti milih-milih. Lalu kalau ditanya kenapa 55? Seperti tadi, supaya masih bisa sehat dan bahagia. Coba kalau saya udah nini-nini, kan khotbahnya juga suaranya gini, oma apa yang dikasih oleh Tuhan? Iya kan? Itu, ini kan masih yes gitu. Dan sampai hari ini kalau Tuhan kasih 57 tahun, bonusnya lebih. Mengapa ketika saya diizinkan mengalami, saya masih ada dalam batasan umur 28 tahun. 28 tahun, dokter mengatakan saya kena kanker pankreas. Kanker yang sangat sulit untuk disembuhkan. Saya tidak dioperasi. Saya menjalani operasi hanya sekali di National University Hospital di Singapura. Setelah itu saya harus berdamai. Secara rutin saya menjadi pasien tetap Rumah Sakit Adventist Hospital Clinic. Dan sekarang sejak pandemi sulit untuk ke sana. Terakhir ketika saya tugas di Kuala Lumpur, saya nyebrang sebentar dan dokter bilang ada tambahan lagi, bonus yang lain lagi. Saya bilang I'm fine, I'm okay. Dan saya sedang menjalani terapi, dokter lagi bilang ada bonus lagi. Saya bonus yang autoimun. Apa saya menjadi susah? Enggak. Tak pernah ditinggalkan. Dan sekali lagi kalau saya bisa sampai 57, saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan waktu saya kena umur 28 sampai 33 deh. Kira-kira mau ikut Tuhan Yesus aja gitu ya 33. Kalau hari ini sampai 57 bonusnya udah apa? Plus and plus and plus. Kesaksian hidup itu ada dalam hidup saya. Saya nggak bilang katanya-katanya, tapi kataku. Saya nggak berani ngomong katanya, kenapa? Karena suami namanya Kastanya. Jadi kalau Hasikin tuh nama fam saya, Bu. Ya. Saya nggak pernah panggil pakai fam suami Kastanya, takut katanya gitu ya. Dia nggak ada di sini, jadi nggak ngedenger gitu. Jadi sekali lagi, buat saya cukuplah kasih karuniamu. Sebab dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Tuhan berkati kita, ntar kita rame-rame nyanyi panjang umurnya. Oke. Langsung ya. Ya. Saya mesti cari dulu ini, karena dari pagi tuh ucapan selamat ulang tahunnya panjang gitu. Jadi saya mesti cari, ada yang pegang tertulis doa syafaat. Oke, udah ketemu dari Ibu Lydia ya. Oke. Ibu Lydia udah kirim saya. Bu, nyanyi dulu dong, Bu. Mampirlah dengar doaku. Saya Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman yang menguatkan kami. Kami sungguh menjadi orang yang diperkenankan dan dibenarkan oleh Engkau, karena kami mengalami dan menerima kasih karunia-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan biarlah kami boleh menggunakannya hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran nama-Mu. Dalam syafaat kami hari ini kami berdoa, buat setiap pergumulan kami masing-masing apapun pergumulannya, baik dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam relasi, dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan kesehatan kami, Tuhan bantu kami untuk selalu memandang Engkau dan melihat kasih karunia. Karena kami percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya bahwa hanya bersama dengan Kristus, di dalam Kristus kami mempunyai kekuatan. Hari ini kami berdoa juga buat setiap kami, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kesehatan. Ibu Hildayani pasca terjatuh, Ibu Lesti Narlelo pasca jatuh kakinya dan masih sakit untuk berjalan, Ibu Sandra dalam pemulihan pasca operasi bonggol tangan, bahu kiri yang terlepas karena jatuh, Ibu Nani Sumarni yang sedang mengalami demam, pusing dan nyeri lutut. Kami berdoa Tuhan, dan kami mengaminkan bahwa setiap anak Tuhan yang sedang mengalami kejatuhan karena sakit penyakit, mereka tidak akan pernah sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang kokoh dan penuh kasih itu akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk bangkit lagi. Biarlah Tuhan pulihkan bukan saja manusia lahirianya, tetapi manusia rohanianya, sehingga mampu melihat dan mau hidup dalam kebaikan-kebaikan-Mu. Kami juga berdoa buat kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta dengan keluarganya. Kami berdoa juga untuk program pelayanan Usinda yang telah direncanakan. Biarlah semua program pelayanan itu dapat dilakukan penuh makna, karena semua yang sudah dipikirkan akan menghasilkan yang terbaik kalau Tuhan ada di dalamnya. Berterima kasih juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai hari ini. Ibu Isya Elsya, Ibu Vera Yuliana, Ibu Li Sukcu, Ibu Yeti. Biarlah Tuhan memberkati dengan hari-hari mereka yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita, karena hanya Tuhanlah sumber gembira kami. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat berdoa dan saling mendoakan. Dan kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sebab doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama. Nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oma opa sekalian, ada ayat yang saya pilih, yuk kita baca yuk. Ayatnya bagus banget. Ya, kelihatan ya? 3, sudah ya tampil. Oke, saya minggir deh. 3, 2, 1. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, kali yang kedua masih boleh lihat. 3, 2, 1. Oke, kata kuncinya cuma 2, yaitu membiarkan dan meninggalkan. Yang lainnya sama ya. Oke, kali yang ketiga merem dikit. Kalau itu boleh ngintip-ngintip deh. 3, 2, 1. Oke, sekarang mata ditutup semuanya. Jangan lupa Ibrani 13 ayat 5b. Ngomongnya dari situ ya. 3, 2, 1. Dan aku kok makin sulit. Oke, 3, 2, 1. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan
Dan aku, amin? Oke, karena itu biarlah kita tinggal dan menaruh itu dalam hati kita. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Elizabeth Hasikin atas pemberitaan firman-Nya yang luar biasa. Tepat pada ulang tahun Ibu juga ya. Itu sangat memberkati kita semua. Dan saya kira memang ini menurut saya ya, saya kira lansia zaman sekarang ini sedikit berbeda ya dengan maksudnya dengan generasi waktu ibu-ibu kita sendiri ya, pada usia yang sama. Jadi saya lihatnya dari ibu saya yang pada usia 75 seperti saya sekarang, itu ibu saya itu sudah ayem gitu ya, sudah tenang, duduk manis, dirawat oleh berganti-ganti ya anak-anak gitu. Punya apa ya? Saya rasa kok berbeda dengan saya yang dalam usia itu sekarang ini. Lah kok yang masih banyak sekali yang harus saya urus gitu. Rasanya kok saya pikir dulu saya membayangkan tuh oma-oma itu selalu dengan apa ya, baju house coat-nya itu kan yang panjang gitu. Duduk di teras sore hari, kalau nggak baca Alkitab, nonton cucu-cucu gitu. Kalau sekarang oma-oma dengan usia segitu seperti saya juga masih pontang-panting, masih pontang-panting. Jadi saya kira sudah berbeda karena memang anak-anak generasi sekarang sudah jauh lebih sibuk. Ya, yang merasa pandai bisa mengejar sangat ini, tapi mungkin mereka yang tidak bisa seperti itu, mereka lalu seperti ini ya, seperti berlawanan begitu. Itu kadang-kadang malah menjadi masalah gitu. Jadi ya saya berterima kasih sekali untuk firman yang disampaikan kami semua ya, bagaimana kita bisa menikmati bonus-bonus kita pada usia kita sekarang ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Selanjutnya kita tiba pada pujian persembahan KJ 363, bagi Yesus kuserahkan. Dan perbuatan
kita berdoa. Maaf, saya ada yang ketinggalan. Nats dasar dari persembahan kita adalah tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sebagai berikut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Kembali kami ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, membawa persembahan kami yang adalah sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Berkati persembahan kami ini agar menjadi manfaat bagi perluasan kerajaan-Mu. Engkau juga berkati para pengelola persembahan ini agar dapat mengelola dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita puji Tuhan dari NKB 197 untuk menutup persekutuan kita. NKB 197, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Gembira ya. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tergoyah hatiku karena Yesus diriku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berdesak. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang mana ku kan tahan berperang, di surga yang megah dengan Yesus yang menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami boleh menutup ibadah kami ini hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan hadir bersama dengan kami. Biarlah hati kami dipenuhi oleh sukacita gembira, sehingga hidup kami penuh semangat karena kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan itu yang boleh kami bawa pulang. Kini kami pulang dengan gembira karena Tuhan memberkati kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Kami memohon perhatian sejenak untuk warta berita pada hari ini. Oh maaf. Terlalu banyak melihat warta berita. Maksud saya warta jemaat Usinda. Rabu 17 Januari 2024. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih kepada pemimpin pujian, Ibu Hedi Ivon, singers Ibu Sinta Samusir dan Ibu Heti Suhendra, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Susana Pilipus dan Ibu Evi Sinta. Multimedia, Saudara Kelvin, Efrat, Sifra, dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian dan pembaca warta dan doa Ibu Rini Raharjo, saya sendiri. Tema persekutuan kita minggu depan, tanggal 24 Januari 2024, dengan tema Jangan Lupa Bersyukur, terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Pembicara Bapak Pendeta Andreas Loanka. Pemimpin pujian Ibu Lydia Dini, singers Ibu Nansiko dan Ibu Linawati, pemusik Ibu Yanti,
Penerima tamu, Ibu Tung Lianio, Ibu Yanti Karnoto. Pembawa warta, Ibu Aji Karyati. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali hari ini? Mohon untuk memperkenalkan diri dan maju ke depan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya ini bukan tinggal di sini, saya kebetulan mampir di rumah cici saya AG2. Kebetulan teman cici saya kerja di sini, jadi dia memperkenalkan saya sini. Sebetulnya tahun lalu saya 3 bulan di sini nggak ada, belum kenal. Jadi saya nggak ke gereja kemana-mana. Tahun lalu saya tinggal di Padang. Sebelumnya baru 1 tahun saya tinggal di Padang, sebelum saya tinggal di Pekanbaru, jaga cucu. Tapi karena anak saya pindah di kota Kerawang, saya pindah lagi ke tempat anak saya yang di Padang. Giliran jaga, saya tinggal di rumah anak saya. Ya sekian. Semoga kita semua, lupa saya, maaf ya, sorry. Nama saya Yulia Halim, umur saya 67. Ya, semoga kita semua dilindungi Tuhan. Amin. Ya. Oh enggak bisa namanya aja. Namanya. Nama saya Tan Engto, asal dari Padang. Jadi saya mampir di Jakarta teman-teman deh. Jadi saya mau ke Hena besok ini ikut tuh. Jadi saya main-main, jadi diajak saya seorang Katolik, tapi nggak apa-apa. Kan kita puji Tuhan. Saya senang sekali ikut-ikut. Memang kalau saya kemana-mana, baik ke Turki masuk juga masjid dia, ke Brunei gitu juga, ke wihara ya juga. Sama. Ya, terima kasih ya. Jadi saya mampir di sini. Iya. Jadi Oh iya, tamu aja. Iya, terima kasih ya. Nanti kalau datang lagi mampir di sini lagi. tapi kalau di Padang nggak ada gereja. Memang nggak ada. Oh, Padang nggak ada gereja. Teman saya dari Sri Kandi, Rum di Bandung, dia GKI ajak-ajak saya ikut juga. Di Pasir Kariki, kan di Bandung kan besar. Saya ikut juga ibadahnya, tapi saya nggak menyambut. Ya, makasih Ibu. Terima kasih. Ya. Ibadah nggak ada. Iya. Ya. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Terima kasih ibu-ibu yang baru hadir hari ini. Ya, kalau lagi datang ke Tangerang, kami persilahkan datang ke Lansia GKI Gading Serpong. Kemudian untuk warta selanjutnya, setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 19 Januari 2024 hari Jumat, tidak ada latihan angklung.
tanggal 31 Januari 2024 ada seminar kesehatan dengan tema Bugar di Usia Senja dibawakan oleh Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Siloam Karawaci. Dan hari ini ada persembahan snack dari Ibu Yeti. Pengurus mengucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang berulang tahun untuk kurun waktu dan tanggal 11 sampai 17 Januari 2024 adalah Ibu Isya LCM, Ibu Vera Yuliana, Ibu Li Sucu, Ibu Yeti, dan kemudian ada yang sangat spesial, yaitu Ibu Pendeta Elizabeth Hasikin. Kami persilahkan yang berulang tahun untuk maju ke depan supaya kita bisa menyanyikan lagu bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih, masih ada yang ketinggalan, yaitu Ibu Siane yang berulang tahun. Kami harapkan kalau beliau hadir untuk maju ke depan. Oh iya, ya sebentar kita tunggu. Kami persilahkan Ibu Siane. Sekali lagi kita menyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Ibu-ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk warta jemaat hari ini. Sampai berjumpa minggu depan di dalam ibadah lansia. Tuhan memberkati.